Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan program yang telah kami buat, yaitu koneksi cara untuk menghubungkan project Java ke database MySQL. Yang pertama, saya akan menjelaskan import kelas-kelas yang diperlukan. Yang pertama, deklarasi kelas koneksi, yaitu nama kelasnya adalah koneksi. Lanjut, variabel untuk menyimpan koneksi database, yaitu adalah connection. Lanjut ke metode untuk mendapatkan koneksi database. Public static get connection, cek apakah koneksi sudah ada atau belum, dengan cara if connection sama dengan null. Informasi mengenai database dengan string URL dengan database nama db inventory, string user root, string pass tidak ada karena database tidak menggunakan password. Lanjut ke register driver JDBC untuk MySQL adalah driver manager.register driver, dan mendapatkan koneksi menggunakan informasi yang telah disediakan dengan cara connection driver manager get connection. Lanjut catch logger.get logger. Di sini saya akan menjelaskan database yang telah kami kerjakan. Di sini terdapat beberapa tabel yang seperti barang. Pertama, saya akan menjelaskan tabel barang. Tabel barang terdapat beberapa kolom yang terdiri dari kode barang, kode jenis, nama barang, satuan, harga, dan stok. Kode barang berelasi ke tabel, misalnya detail pesanan, detail barang masuk, detail barang keluar, sementara barang masuk, dan sementara pesan. Lanjut ke kode jenis. Di kolom kode jenis terdapat relasi yang menuju ke tabel jenis barang, yaitu kode jenis. Lanjut ke tabel selanjutnya, barang masuk. Di tabel barang masuk terdapat kolom nomor masuk, tanggal masuk, total masuk, ID distributor, dan ID pengguna. Di kolom nomor masuk terdapat relasi yang menuju ke tabel detail barang masuk. Lanjut ke ID distributor. ID distributor mencangkup ke tabel distributor dan ID pengguna juga terhubung ke tabel pengguna. Lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu barang keluar. Barang keluar terdapat beberapa kolom, yaitu nomor keluar, tanggal masuk, total keluar, dan ID pengguna. Nomor keluar yaitu kolom nomor keluar menuju ke tabel detail barang keluar, dan lanjut ke ID pengguna juga masuk ke tabel pengguna. Lanjut ke tabel selanjutnya, detail barang masuk. Di detail barang masuk terdapat kolom nomor masuk, kode barang, jumlah masuk, subtotal masuk. Lanjut ke tabel selanjutnya, detail barang masuk. Detail barang masuk terdapat kolom nomor keluar, kode barang, jumlah keluar, subtotal keluar. Dan lanjut ke tabel detail pemesanan. Detail pemesanan juga terdapat beberapa kolom, yaitu nomor pesan, kode barang, jumlah pesan, subtotal pesan, status. Nomor pesan terdapat relasi yang menuju ke tabel pemesanan. Lanjut ke kode barang. Kode barang juga terdapat relasi yang menuju ke barang. Lanjut ke tabel selanjutnya, distributor. Distributor juga terdapat kolom ID distributor, nama distributor, telepon distributor, alamat distributor. Dan di kolom ID distributor terdapat relasi yang menuju ke tabel pesanan. Lanjut ke tabel selanjutnya adalah jenis barang. Jenis barang terdapat dua kolom saja, yaitu kode jenis dan nama jenis. Lanjut ke tabel selanjutnya adalah pemesanan, yang terdapat beberapa kolom, nomor pesanan, tanggal pesanan, total pesan, ID distributor, dan ID pengguna. Di ID distributor juga terdapat relasi yang menuju ke tabel distributor dan barang masuk. Lanjut ke kolom ID pengguna juga terdapat relasi yang menuju ke tabel pengguna. Dan saya akan melanjutkan penjelasan di tabel pengguna. Di tabel pengguna juga terdapat beberapa kolom, yaitu ID pengguna, nama pengguna, username, password, telepon pengguna, alamat pengguna, level, dan gambar. Di tabel tersebut
dan di beberapa kolom tersebut yaitu ID pengguna. ID pengguna juga terdapat relasi yang menuju ke tabel barang keluar, pesanan, dan barang masuk. Lanjut ke sementara barang keluar juga terdapat beberapa kolom kode barang, nama barang, harga, jumlah keluar, dan subtotal keluar. Lanjut ke tabel berikutnya adalah sementara barang masuk. Sementara barang masuk juga terdapat beberapa kolom yaitu kolom kode barang, nama barang, harga, jumlah masuk, dan subtotal masuk. Di kolom kode barang juga terdapat beberapa tabel relasi yang menuju ke tabel barang. Lanjut ke tabel terakhir adalah sementara pesan. Sementara pesan juga terdapat kolom kode barang, nama barang, harga, jumlah pesan, subtotal pesan, dan status. Di tabel tersebut dan di kolom ini, di kolom kode barang juga berelasi ke tabel barang. Ya, sekian terima kasih yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Afif dari kelompok 4 kalau tidak salah. Di sini saya ingin menjelaskan GUI atau desain yang telah saya buat untuk proyek kelompok kami, tugas besar tentang bahan barang-barang bangunan. Oke. Langsung saja kita sebentar. Kita langsung ke Chrome login. Oke. Di sini saya menggunakan label, saya masukkan gambar. Di mana sih saya mendapatkan gambarnya? Oke. Dari tutorial yang saya dapat, dia menyediakan nama channel. Saya lupa nama channelnya. Dia menyediakan link yang berisi gambarnya. Tetapi ada beberapa yang bisa dipakai dan beberapa yang tidak bisa dipakai. Saya ada beberapa gambar saya mengambil dari internet, terus saya sesuaikan ukurannya beberapa megapiksel segala macam itu. Dan ada juga aplikasi yang bernama PyCon. Dia menyediakan beberapa icon yang saya pakai termasuk ini. Oke, kita run saja di sini. Oke, masuk ke from login. Oke, di sini saya menggunakan panel. Di bagian sini warnanya ada. Oke, sini warnanya saya menggunakan 51002. Jadi seperti warna dark blue seperti itu. Dan juga di sini saya pakai label, saya tambahkan gambar yang besar. Jadi konten background ini diekspor, ditarik, dimasukkan ke dalam sini. Terus kita masuk ke bagian barang di sini. Saya menggunakan sobat laptopnya agak ini. Seperti ini saya menggunakan table data, table raw color click. Jadi dia bisa di scroll seperti itu. Sebentar. Ya, saya Isra Akbar Mirza. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian program yang telah kelompok kami buat. Yaitu di sini saya akan menjelaskan beberapa program yang ada pada bagian table model. Itu salah satunya table model barang,
Yang mana pada tabel model barang ini saya mengimportkan beberapa library yang diperlukan untuk menjalankan program yang telah kami buat, yaitu salah satunya mengimportkan Java Until ArrayList. Lalu di sini saya mendeklarasikan kelas table mode barang yang diekstensikan ke abstract table model. Lalu saya membuat program untuk menyimpan list pada model barang, data yang telah diinputkan pada model barang, lalu membuat metode untuk menambahkan data ke dalam list, yaitu bisa kita lihat seperti program yang ini, public void tambah data, lalu ada fire table rows inserted. Nah, program ini untuk memberikan sinyal bahwa baris telah ditambahkan. Lalu saya juga menambahkan option point untuk memberitahukan kita bahwa data tersebut sudah ditambahkan ke dalam database. Nah, seperti juga dengan data private void perbarui data, public void hapus data. Nah, data program ini hampir sama dengan juga program yang telah saya jelaskan di awal tadi, yaitu untuk mendapatkan data barang. Nah, di sini saya juga menggunakan metode untuk menghapus data yang telah diinputkan ke dalam database, yaitu list. Bisa kita lihat di sini public void clear. Nah, di sini juga saya menambahkan untuk metode untuk mengatur data keseluruhan, yang dimana data keseluruhan ini akan dipakai untuk menambahkan semua data dari parameter list ke dalam list class. Nah, seperti itu. Dan juga saya menambahkan metode untuk mengatur data pada suatu indeks untuk ke dalam program ini. Nah, masuk ke bawah program lagi, di sini saya ada menambahkan array yang berisikan nama-nama kolom. Nah, nama-nama tersebut seperti no, yaitu untuk nomor, kode barang, kode jenis, nama jenis, dan lain-lain. Lalu masuk ke override metode untuk mendapatkan jumlah kolom. Nah, di sini saya menambahkan data tersebut itu untuk public int get column count. Nah, seperti itu untuk mendapatkan jumlah kolom yang ada pada data tersebut. Nah, masuk ke bawah program lagi, saya mendapatkan override method untuk mendapatkan nilai pada suatu sel. Nah, di sini saya menambahkan menggunakan public object get value at. Nah, di dalam kurung int row index dan int column index, yang mana jika column index sama dengan 0, maka kolom pertama 0 diisi dengan nomor urut baris. Itu return, bisa kita lihat program ini. Lalu else untuk mengisi kolom-kolom lain dengan data dari objek model barang pada list. Nah, di sini kami menggunakan switch untuk pada program yang telah kami buat. Nah, seperti case 0, return list, get index row index, dot get kode barang, seperti itu. Nah, pada override bawah ini untuk mendapatkan nama-nama kolom. Nah, seperti itu untuk table mode barang. Nah, masuk lagi ke table mode barang keluar. Nah, table mode barang keluar, di sini saya juga mengimport beberapa library yang diperlukan untuk pada program yang kami buat. Nah, lalu masuk ke pada bagian program. Nah, di sini saya mendeklarasikan kelas table mode barang keluar yang juga telah diekstensikan ke abstract table model. Lalu membuat
list untuk menyimpan data model barang keluar yang seperti setelah saya jelaskan di awal program tadi. Nah, di sini juga saya menggunakan metode void tambah data untuk eh, menambahkan data pada pada program yang kami buat ini, yaitu eh, public void tambah data. Nah, di sini juga kami menggunakan JObsIn Pen bahwa untuk memberitahukan kami bahwa apakah data tersebut berhasil ditambahkan. Nah, dan jika tidak, maka data tersebut akan eh, diberitahukan bahwa data tersebut tidak berhasil ditambahkan. Nah, hampir sama dengan program Dawa, yaitu program yang di bawahnya juga untuk perbarui data, untuk menghapus data. Nah, itu hampir sama juga. Kami menggunakan jawab Find untuk memberitahukan kami apakah data tersebut berhasil diperbarui atau berhasil dihapus, dan seperti itu. Nah, di sini juga kami menambahkan data untuk mengatur metode untuk mengatur data keseluruhan. Nah, bisa kita di sini itu pada bagian public void set data dan programnya seperti ini. Untuk di bawahnya juga hampir sama untuk cara menjalankannya. Nah, masuk kepada bagian override. Nah, eh, di sini ada juga yang agak sedikit beda dari program sebelumnya, yaitu metode untuk eh, mendapatkan jumlah kolom. Dimana kami menggunakan override public in get column, yang tadi dimana return 4 untuk mengembalikan jumlah kolom tetap 4 kolom. Nah, seperti itu. Jadi itu ada 4 kolom pada program kami nanti untuk pada bagian tabel barang keluar. Nah, di sini juga ada juga override method untuk mendapatkan nilai pada suatu sel. Nah, bisa kita lihat pada bagian bawah ini kami menggunakan switch untuk menjalankan program tersebut. Lalu ada override method untuk mendapatkan nama kolom, dimana kami menggunakan switch juga untuk mendapatkan nama kolom tersebut dengan salah satunya ya case null return no keluar. Nah, seperti itu. Nah, lanjut lagi ke table mode barang masuk. Nah, pada table mode barang masuk ini hampir sama juga dengan table sebelum-sebelumnya yang dua tadi yang telah saya jelaskan. Saya menginputkan beberapa library yang diperlukan, lalu mendeklarasikan kelas table mode barang masuk. Nah, menginputkan list untuk menyimpan data model masuk, dan juga memberikan metode untuk menambahkan data ke dalam list. Nah, seperti itu. Masuk yang kita mencari data-data yang mungkin agak sedikit membedakan dari kedua data di atas. Di sini hampir sama saja pada bagian override, cuman bedanya pada bagian table mode barang masuk. Di sini kami memasukkan override method untuk mendapatkan jumlah kolom, ya, dimana kolomnya itu ada 5. Nah, di sini juga kami memasukkan override method untuk mendapatkan nilai pada suatu sel. Nah, itu ya seperti tadi, yaitu kami mengembalikan nilai sesuai dengan kolom yang diminta menggunakan switch untuk membuat program kami berjalan. Lalu masuk lagi pada data barang keluar. Nah, pada data barang keluar ini juga hampir sama dengan kode
sebelumnya. Cuman yang membedakan program ini dengan program sebelumnya yaitu eh, apa? Program ini eh, ditujukan untuk eh, mengetahui bahwa mengetahui data-data barang luar. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang dari program yang kami buat. Yang pertama saya menjelaskan tentang tabel mode distributor. Di sini saya menambahkan library dari bawaan Java, contohnya seperti ArrayList, terus option pen dan sebagainya. Nah, terus saya mendeklarasikan tabel mode distributor, terus di extends menjadi dari abstract tabel model. Kemudian saya menyimpan data model distributor dalam list, dan saya menambahkan metode tambah data untuk menambahkan data dan disimpan dalam list yang ada di atas ini. Kemudian perbarui data untuk mengupdate data dalam list. Yang ketiga untuk menghapus data dalam list. Yang keempat menghapus semua yang ada di dalam list. Terus di sini set data untuk menambahkan semua parameter dalam list ke dalam list. Dan di sini ada metode yang untuk mencari indeks, seperti untuk mencari nama, terus ID dan nomor telepon dan alamat. Kemudian saya lanjut ke program jenis barang. Jenis barang tabel mode sama seperti yang pertama. Saya mengekstrak diekstrak dari abstrak tabel model, terus saya mendefinisikan notifikasi dalam bentuk gambar, sama seperti sebelumnya, menyimpan model jenis barang dalam list. Kurang lebih sama. Sini metode tambah data, terus perbarui data, hapus data, clear data, dan sama seperti sebelumnya. Nah, di sini ada get count, get column, dan get value add untuk mencari jenis barang. Terus saya lanjut ke program selanjutnya, pemesanan. Tabel pemesanan ini kurang lebih seperti program sebelumnya, itu seperti program distributor, hanya yang berbeda itu nama-namanya saja dan variabel. Terus di pengguna ini kurang lebih juga seperti tabel yang jenis barang. Kemudian tabel sembarang keluar. Jika keluar sembarang, di sini programnya sama seperti tabel distributor yang pertama. Terus yang tabel sembarang masuk sama juga seperti distributor. Terus tabel yang terakhir tabel pemesanan di sini tabel sama programnya dengan yang tabel distributor.
hanya ya cuman perbedaan di variabel doang. Variabel dan namanya doang. Sekian dari saya, Andreas itu, terima kasih.